34 tahun sebelumnya, ya kan? Tapi ternyata setelah reformasi keadaan itu tidak lebih baik. Nah, Orde Baru kan sudah lewat. Apa? Jadi gini, ini cara pandangnya. Ya, kita bisa berpikir. Reformasi sudah dilakukan, ternyata tidak lebih baik. Nah, tidak lebih baik daripada sebelum reformasi. Ya, dari beberapa indikator-indikator misalnya gitu kan. Nah, tapi bangsa ini kan harus tetap eksis. Negara ini kan harus tetap kuat menghadapi itu. Nah, jadi dalam hal ini ya tentu mungkin satu aspek ya yang diperlukan gitu kan, yang diperlukan suka tidak suka itu masalah leadership. Iya, jadi leadership perlu pemimpin, ya, pemimpin yang dia ya paling tidak dia yakin mampu membangun karakter bangsa ini. Selain Pak Jokowi, Pak Kaban nih. Iya nggak? Jangan, ini kompor. Iya, selain Pak Jokowi masih Pak Kaban kan. Ini kompor. Yang ada di depan mata aja kita lihat kan. Bukan, nggak, kita ini kan merespon, ya merespon perkembangan yang ada. Bukan berarti setelah kita ini ngomong saya harus jadi, bukan, ya nggak begitu logikanya. Kita sebagai warga bangsa peduli terhadap bangsa ini. Gitu Jadi menarik kan. tadi Bang, Abang kan bilang bahwa reformasi itu upaya atau ikhtiar bangsa ini untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Nah ternyata reformasi sepertinya berbalik kembali ke titik awal, titik nol. Nah ikhtiar apa lagi selain reformasi menurut Bang Kaban yang perlu kita lakukan agar Indonesia Merdeka 77 tahun itu bisa 100%? Seperti yang disampaikan oleh Tan Malaka ya, merdeka 100%. Jadi apapun tema yang disampaikan tadi, saya tetap mengatakan bahwa sebuah bangsa itu kuat, bangsa itu eksis, itu pemimpinnya. Itu pemimpinnya. Karena pemimpin itu dia punya kemampuan memukau, dia punya kemampuan untuk meyakinkan, dia punya kemampuan untuk mendidik, dia mampu memotivasi, ya, seperti yang dikatakan oleh Ustadz Imron tadi. Jadi reformasi itu kita tidak menemukan pemimpin yang tepat. Ya, tidak menemukan pemimpin yang tepat dan tidak muncul ya satu situasi yang sifatnya kontinum. Ya, jadi konsistensi itu kan dia harus terus menerus begitu. Nah, jadi pergantian yang terus menerus itu ya ini walaupun kita sistemnya tetap presidensial, ada pemilu, tapi suasananya itu nggak jauh waktu kita konsolidasi negara era parlementer. Ya, nggak istilahnya saja berbeda, tapi coba lihat era parlementer itu silih berganti kan. Nah ini pun sekarang orang lebih banyak berpikir siapa calon presiden, ya, tapi tidak pernah berpikir bagaimana mengatasi masalah ya lapangan pekerjaan, kemudian resources yang sudah semakin dikuasai oleh 1% penduduk. Nah, menurut saya ini kita harus prihatin, nggak bisa dibiarin. Jadi kembali lagi tadi pertanyaannya, setelah revolusi 45, reformasi 98, di 2022 atau 10 hari lagi kita mau peringati 77 tahun Indonesia Merdeka, ikhtiar apa Bang? Nama untuk ikhtiar itu atau gerakan apa yang perlu digagas ya? Biar ini menjadi solusi agar Indonesia Merdeka itu wujud. Ya, jadi ini istilahnya sudah banyak muncul. Ada yang mengatakan people power, ya kan? Ada yang mengatakan revolusi, ya. Tapi esensi yang paling penting, bagaimana seluruh langkah-langkah itu memang melahirkan pemimpin yang mampu, yang memiliki kejujuran, yang konsisten, yang mampu menata bangsa ini secara utuh gitu. Nah, apalagi kalau kita pakai bahasa amanat konstitusi. Ya. Bagaimana seorang presiden sudah ditetapkan Mahkamah Konstitusi
dianggap melanggar undang-undang dasar. Undang-undang Cipta Kerja itu kan dianggap melanggar undang-undang dasar. Nah, harusnya kalau sudah ada ketetapan, keputusan bahwasanya presiden itu melanggar undang-undang dasar, harusnya ini stop. Nah, itulah problem kita. Ini problem kita. Iya. Jadi inilah problem kita hari ini bernegara dan berbangsa. Ada partai-partai politik, ada institusi negara, katakanlah MPR, Mahkamah Konstitusi itu sudah mengatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu melanggar Undang-Undang Dasar. Siapa inisiator dari Undang-Undang Cipta Kerja? Itu kan Presiden. Nah, Presiden sudah dikatakan melanggar Undang-Undang Dasar. Harusnya ini diberhentikan. Terakhir, Harus di-stop. ternyata beliau tidak bisa diberhentikan. Kenapa? Tidak bisa Nggak. stop. Inilah Apa minta beliau mundur? inilah problem kita bernegara, berbangsa. Nah, ambil contoh. Pak Natsir itu hanya 9 bulan jadi Perdana Menteri. Dilakukan 3 kali sidang parlemen, tidak korum, dia menyatakan saya mengundurkan diri. Berarti undangan saya tidak dihormati. Nah, ini Mahkamah Konstitusi sudah mengatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu melanggar Undang-Undang Dasar. Inisiatornya adalah pemerintah. Nah, jadi kalau kita mau berpikir jernih, harusnya berpikir jernih, harusnya Presiden berhenti, Parlemen bubar. Nah, inilah ini kan kita berdiskusi. Idealnya seperti itu, Bang ya. Idealnya. Kita berdiskusi. Idealnya begitu. Ini kan masih dalam konteks bagaimana mewujudkan Indonesia merdeka 100%. Iya, jadi bagaimana apa posisi kita? menarik. Ya kan posisi kita 77 tahun ini apa gitu. Nah, apakah kita sudah makin mendekati keadilan sosial gitu kan? Bagi seluruh rakyat kan harusnya ke sana dong. Indikator. Ya, kemudian apakah seluruh sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak itu sudah benar-benar menuju sebesar-besar kemakmuran rakyat, gitu dong. Itu yang dasar itu. Nah, jadi cara berpikirnya itu harus betul-betul mengikuti apa yang menjadi amanah. Tapi kembali lagi, persoalan kita adalah kepemimpinan dari Abang bilang, leadership. Leadership. Ketika leader kita istilahnya tidak mau mendengar apa yang disuruh oleh rakyat, sehingga harus ada gerakan 1 juta motor ya. Dia bukan tidak mau mendengar, dia tahu rakyat itu bego gitu loh. Iya kan? Gak bakal protes. Yang protes paling Enggak. aja. Kita melakukan diskusi ini kan Oh iya, menunjukkan kita menunjukkan lain. kepedulian. Kan partai umat, beda. Iya. Beus, ini sangat menarik diskusinya karena ketika kita melihat kondisi yang seperti ini kita tidak bisa melakukan apa-apa kecuali berdiskusi. Tapi mudah-mudahan diskusi kita ini menjadi satu pemantik lah bagi elemen lain karena kalau yang bergerak di grassroots sudah ada kan, yang bergerak di lapangan sudah ada tanggal 10 tunggu tanggal 10 tinggal bagaimana permintaan Bang Kaban untuk presiden sadar diri untuk mundur, itu terlaksana. Mungkin pakai doa aja Bang, kita berdoa saja. Kalau berharap dengan lembaga tinggi negara kayaknya nggak bisa, DPR-nya, MPR-nya gitu loh. Gimana Pak Hamdan, mungkin ada yang mau ini? Terima kasih. Mungkin saya sebagai salah satu ya, bagian besar dari Reformasi. aktivis 98 ya kan. Saya ingat tadi Pak Kaban ngomong bahwa pemimpin kita mungkin melanggar Undang-Undang Dasar 45 kan gitu. Nah, kalau kita ngomong amanat reformasi itu ada yang namanya satu supremasi hukum kan gitu. Nah, sementara instrumen supremasi hukum dalam tanda kutip nih polisian sedang mengalami situasi yang tidak menarik kan gitu. Sebagai sebuah perangkat hukum di mana menetapkan sebuah tersangka yang sangat jelas itu berlarut-larut. Itu sudah menandakan bahwa ada
trouble di Error of system. di error of sistemnya dari sebuah supremasi hukum. Nah, sementara kita waktu itu sudah mengatakan di reformasi itu bagaimana peran kepolisian itu memisahkan diri dengan TNI dan tercapai cita-cita itu, iya kan gitu. Kemudian ada dwi-fungsi TNI. Nah, ini sekarang malah dwi-fungsi kepolisian terjadi kan gitu. Kenapa waktu reformasi Golkar dan kawan-kawan nggak diratain aja? Kenapa harus dibiarkan? Waktu itu sudah kita Kan demo. apa? Iya, Cuman ada Golkar baru. Ada senior kita jadi Golkar baru ini. Itu ya kan. Tadi ya kan diratain. apa istilahnya supremasi hukum. Jadi saya lihat supremasi hukum berantakan sekarang ini. Di era sekarang ya. Saya lihat kemarin sebenarnya udah agak bagus. Misalnya di era SBY bagaimana narkoba oleh kepemimpinan Pak Sutanto kan, narkoba judi dikurangi, diberantas kan gitu. Nah, kok makin ke sini malah makin mengkhawatirkan. Makan industri instrumen perangkat hukumnya. Harus dimatiin itu. Golkar itu harus diratain Iya. Iya kan? Iya. Nah, ya pokoknya itu satu, Bang. Ya kan supremasi hukum. Nah, kemudian Gimana tadi aja kita ngomong orang-orang Golkar, Kasih beliau ya. Orang-orang Enggak, yang enggak, terhukum izin. disuruh bicara hukum. Gimana ceritanya nih Golkar ini? ya Golkar itu bagian dari istilahnya Rejim Orde Baru. ngomong reformasi 98 itu tatanan politik kan Ya, ada namanya ya. tatanan politik itu juga harus Ratain. diperbaiki kan gitu ya. Ratain, kalau Iya. reformasi nggak diperbaiki. Harus diperbaiki. Nah, itu salah satunya misalnya tentang tata cara berpolitik dan lain sebagainya. Tapi kok malah akan menuju 3 periode. Nah, ini kan Itu terlalu walaupun jauh. ya artinya itu kan di situ terlibat sudah Ini reformasi seluruh partai. Amin Rais itu. Iya. Sebenarnya yang lebih dahulu bikin reformasi. Iya. Itu Pak Imron sama Pak Kaban. Ah. Di awal darah-darah. Iya. Terus terlupa. Iya, semuanya, kan? iya. Yang jelas apapun istilahnya reformasi, revolusi ya kan, itu adalah keinginan perubahan. Islam sebenarnya punya kata misalnya hijrah kan gitu. Hijrah itu sebenarnya revolusi kan gitu. Minazulumatin ilan nur kalau kata Nabi Muhammad bahwa menuju tatanan jahiliyah menuju tatanan yang lebih baik kan gitu. Jahiliyah ini yang bodoh semrawut diatur nggak berantakan kan gitu kan. Nah, artinya umat Islam terbiasa dengan perubahan yang selalu menuju keterbaikan kan gitu. Nah, artinya mau istilahnya reformasi atau revolusi. Nah, kita ngelihat misalnya pada kasus negara tetangga misalnya Putin kan gitu. Sebelum terjadi kasus Ukraina, mereka diembargo sudah sekian lama bahkan dari era Uni Soviet. Tetapi kalau bahasa Bung Karno zaman dahulu tuh berdikarinya mereka serius kan gitu. Semuanya ternyata terbukti ketika terjadi bahwa justru sekarang Eropa dan Amerika yang berantakan dengan misalnya kemandirian yang dikatakan Pak Kaban tadi, kemandirian pangan kan gitu. Bagaimana gandumnya Rusia itu ternyata sudah sangat menjadi sesuatu produk yang bagus sehingga Eropa itu membutuhkan gandum yang bagus harus dari Rusia kan gitu. Mereka yang memiliki, kita harus mendapatkan pemimpin yang baik. Betul sekali. Bukan bicara gandum, bukan bicara minyak goreng. Iya. Ya, Itu yang paling penting. bagaimana Pak Iya. Kaban sebagai pemimpin yang baik, Ah, jadi pemimpin tampil ya kan. Gitu loh. Ya mudah-mudahan 1 juta motor bisa nonton ya kan gitu. Sehingga bisa melihat kan gitu. Artinya ya oke lah 2 juta 1 juta motor, 1 juta buruh itu sudah 2 juta. Tapi kita ingat misalnya pada kasus aksi 2212 itu 8 juta ya begitu saja. Artinya tidak ada apa istilahnya, padahal itu sudah hampir cukup besar dalam demonstrasi di seluruh dunia, belum pernah jumlah angka. Oke Pak Hamdan, kita kembali ke tema Oke, siap. pokok. Iya. Mungkin ada closing statement. Bagaimana mungkin Indonesia merdeka 100% itu? Kalau buat saya ya memang mungkin lebih baik pemilunya dipercepat kalau saya. Cocok, udah jelas. Iya, mungkin dari saya itu. Pak Imran. Andai kata harus mundur pemilunya aja dipercepat. Pak Imran. Gitu. Dan itu tidak salah menurut saya, bisa aja. Force mayor itu bisa terjadi membuat sebuah perubahan itu. Ya udahlah. 1 juta buruh ini mendingan menuntut pemilu dipercepat aja. Mungkin dari saya itu. Pak Imran mewujudkan Indonesia merdeka 100%.
Ya, kembali aja kepada Undang-Undang Dasar 45 dan pembukaan yang jelas itu sudah menjadi satu ideologi bangsa, ideologi kita semua. Kemudian sebagai penerapan apa yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu, bahwa kita adalah bangsa yang berketuhanan. Coba kita mengaca diri dari seluruh tokoh-tokoh yang ada di parlemen, kabinet, dan seluruh tokoh-tokoh partai. Coba mengaca diri dengan itu. Apakah selama ini yang saya sampaikan tadi, Qalbun Salimnya itu sudah diperoleh atau belum? Jadi mereka bisa mengukur sendiri. Ya, mereka bisa mengukur sendiri. Kalau masyarakat kan mengikuti apa yang sudah mereka terapkan dalam bentuk kebijakan, ya kan, mengikuti. Nah, jadi untuk mereka-mereka calon-calon masa depan bangsa ini harus mengaca diri dengan itu. Kalau mereka belum bisa memenuhi tuntutan Qalbun Salim itu, ya jangan maju, jangan tampil, jangan membuat satu kebijakan yang mencela-mencela, yang sulit diterapkan, masyarakat bingung, akhirnya seperti sekarang ini kondisinya. Jadi saya berharap kepada seluruh komponen bangsa, mari kita kembali kepada semangat Undang-Undang Dasar 45 dan pembukaan, dan semangat berketuhanan yang paling utama itu ada pada diri kita masing-masing. Terima kasih. Oke, siap. Bang Kaban mungkin closing Ya, statement saya Indonesia dari apa perbincangan kita yang sangat pendek ini, sebagai closing, apa yang disampaikan Ustadz Imron itu saya kira itu harus yang terdepan. Bagaimana semua pemimpin, betul-betul mereka memiliki komitmen yang kuat mewujudkan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar kita ini. Jadi setiap penyimpangan dari Undang-Undang Dasar itu pasti mengganggu kebinekaan kita. Ya. Jadi apabila kita, siapapun pemimpin bangsa ini mencoba-coba untuk memasukkan konsep-konsep lain, pemikiran-pemikiran lain yang dia menegasikan amanat konstitusi, saya berani mengatakan kebinekaan kita itu pasti terganggu. Ya. Nah, jadi kalau kita ingin mempersatukan Indonesia ini dan kebinekaan kita itu betul-betul tulus dan murni, maka siapapun pemimpin di negara ini, ya, kembalilah kepada apa yang menjadi amanat Undang-Undang Dasar negara kita. Nah, termasuk amandemen Undang-Undang Dasar 45 yang ada sekarang itu harus dikembalikan. Karena amandemen yang ada sekarang itu telah mengganti Undang-Undang Dasar secara tanpa disadari atau disadari. Nah, makanya kita sekarang ini seperti membangun bangsa ini seperti tidak ada arah. Ya, mudah-mudahan kepedulian kita terhadap bangsa ini bagian dari ikhtiar kita mempertahankan NKRI yang berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa, dan kemerdekaan kita itu adalah betul-betul berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak? Cukup. Sudah cukup. Terima kasih acara bincang menyambut kemerdekaan Indonesia yang ke-77, 10 hari lagi di tanggal 17 Agustus. Di hari ini tanggal 7 Agustus sudah terlaksana. Saya terima kasih ke Pak Hamdan Nugroho, Pak Imron, Pak MS Kaban, dan Pak Mulhandi. Semoga apa yang kita bincangkan ini menjadi panduan bagi teman-teman nanti yang nonton di Mulhandi TV, bahwa kami sebagai warga bangsa, kami sebagai warga negara Republik Indonesia
punya niat, punya komitmen, punya loyalitas sebagai anak bangsa untuk terjadinya perubahan-perubahan yang lebih baik bagi Indonesia ke depan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.